Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ifani Saputra. Ya, izin memperkenalkan diri dan pendahuluan sebelumnya. Di sini nama saya Adian Arprayuda, mahasiswa S1 Manajemen, program studi S1 Manajemen, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan membawa keterangan terkait dengan tugas ujian tengah semester yang di mana adalah analisis cyber security management. Jadi, mohon izin mengambil waktunya sebentar, jadi saya di sini akan langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa hal. Yang pertama, fondasi dan latar belakang keamanan cyber, kemudian landscape dari ancaman dan klasifikasi aset informasi, kemudian teknologi pertahanan dan implementasi keamanan data, dan yang terakhir perspektif manajemen terhadap investasi keamanan. Kemudian langsung saja, yang pertama fondasi dan tata kelola keamanan cyber. Jadi sebenarnya, mmm, dengan kemajuan teknologi di era saat ini dan, istilahnya, urgensi untuk keamanan cyber itu seperti kita tahu sendiri, di era-era sekarang itu sangatlah penting ya, bahwa segala macam itu sekarang pastinya yang ditonjolkan adalah, dunia cyber ya, yang di mana karena di dunia cyber ini adalah dunia yang non fisik tapi yang berdampak, global dan nyata terhadap kehidupan nyata gitu kan. Jadi yang pertama dari risiko bisnis sendiri, keamanan cyber itu harus dipandang sebagai risiko material dalam memanajemen isu bisnis atau bahkan bernegara, yang dapat mengganggu kontinuitas operasional, kemudian merusak reputasi merek dan menurunkan nilai pasar perusahaan secara signifikan. Di dalam hal ini, resikonya itu kita bahas secara eksklusif atau secara terperinci di konteks di mana bisnis itu sendiri ya. Jadi, keamanan cyber ini memang harus dipandang secara istilahnya urgensi yang sangat penting gitu. Karena yang kedua, aset digital di era ekonomi digital dan integritas data keuangan dan informasi strategi merupakan, aset intangible, atau yang tak ternilai atau yang tak kasat mata yang sangat krusial bagi keunggulan kompetitif sehingga perlindungannya itu menjadi prioritas utama manajemen. Itu kemudian daripada itu, yang terakhir ya daripada muaranya itu kan, akhirnya kembali ke keamanan dan keamanan ini sangat erat, kaitannya dengan kepercayaan pemangku kepentingan atau pengguna jasa. Ya jadi menjaga keamanan sistem informasi sehingga adalah bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham dan pelanggan untuk memastikan bahwa data sensitif mereka itu terlindungi atas kebocoran penyalahgunaan gitu. Jadi, kembali orang itu pasti memburu kenyamanan itu pasti kan, dari keamanannya gitu kan. Sehingga kalau udah aman itu pasti di situ baru apa ya, istilahnya hati atau perasaan itu akan timbul kenyamanan gitu. Jadi kemudian yang kedua adalah tata kelola governance dan kebijakan. Jadi menurut saya, penetapan struktur akuntabilitas itu sangatlah penting, yang pertama itu ya. Karena menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi, memastikan keamanan cyber yang efektif gitu. Jadi, inilah namanya akuntabilitas itu kan, istilahnya terbuka ya, dan di sini itu terbukanya adalah konteksnya itu adalah tata kelolanya, bukan isian yang data yang dijaga. Jadi menentukan peran gitu kan, kemudian penyusunan standar operasional. Jadi supaya setiap orang itu tahu atas pola atau alurnya, sehingga, dapat mengembangkan kebijakan yang komprehensif ya, dan menyelaraskan protokol keamanan dengan tujuan strategis dan kepatuhan regulasi perusahaan. Jadi
Kemudian integrasi budaya keamanan. Jadi karena era yang saat ini, jadi kita harus membudayakan bahwa integrasi, dan menjadikan budaya atas keamanan itu sendiri. Jadi membangun kesadaran keamanan di seluruh level organisasi, bisnis, sebagai bagian dari pengendalian internal untuk meminimalkan human error. Oke. Kemudian manajemen risiko ini sangatlah penting terhadap, keamanan cyber karena yang pertama identifikasi aset dan kerentanan. Jadi, eee, gimana untuk bagaimana cara untuk menilai suatu hal itu baik kalau kita tidak mencobanya, istilahnya gitu. Jadi di sini identifikasi itu adalah istilahnya mengenal, jadi mengetahui, mana aset penting, menginventaris sesuai dengan skala prioritas. Jadi melakukan inventaris, aset informasi yang kritis dan mengevaluasi kelemahan sistem untuk meminimalkan potensi exposure ke ancaman. Jadi kemudian, yang harus dipikirkan untuk manajemen risikonya itu sendiri juga terkait analisa dampak finansialnya juga ya. Karena yang pasti yang namanya bisnis adalah orientasinya adalah, eee, finansial. Jadi mengukur potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kebocoran data. Nah, sehingga kita bisa menentukan urgensinya dengan menggunakan metrik akuntansi manajemen yang memprioritaskan alokasi sumber daya. Itu. Kemudian strategi mitigasi risiko. Jadi, sebelum ini terjadi bagaimana cara untuk memitigasi risiko itu terjadi, yaitu dengan menerapkan kerangka kerja kontrol yang menyeimbangkan antara tingkat keamanan dan yang diinginkan dengan biaya, implementasi teknis, jadi gitu. Kemudian lanskap ancaman dan klarifikasi aset informasi. Ya, jadi kemudian, seperti yang kita tahu di sini tren global dan ragam, serangan cyber sekarang. Kan tren global itu kan banyak sekali ancaman cyber yang ini apalagi skalanya global, skalanya dunia gitu kan. Yang pertama evolusi ancaman, yang kita tahu seperti dulu, mungkin ancaman itu, seluruh ancaman itu berbentuk fisik, tapi sekarang telah berevolusi, jadi serangan cyber kini berkembang dari sekedar malware sederhana menjadi, taktik kompleks seperti ransomware dan serangan rantai pasok yang mampu melumpuhkan ekosistem bisnis global secara instan gitu. Jadi, eee, sekarang itu kayak yang kita sebut malware itu kan nggak secara fisik itu kan nggak kelihatan ya, tapi dampaknya itu luas. Jadi, yang seperti saya bilang tadi, evolusi ancaman yang dulunya, eee, ancaman itu selalu berbentuk fisik, mungkin sekarang beda bentuknya. Jadi di sini termasuk di dalam hal ini adalah serangan cyber ya, kemudian target infrastruktur. Jadi fokus serangan itu udah dari dulu itu kan yang namanya fisik itu kan serangan juga, ke benda fisik atau hal-hal yang terlihat gitu. Jadi tapi di sini serangan cyber udah beda. Jadi target infrastruktur fokus serangan ini bergeser ke arah infrastruktur kritis dan sistem keuangan yang bertujuan untuk mengeksploitasi kerentanan digital guna mendapatkan keuntungan finansial, yang signifikan atau gangguan operasional ya. Jadi mungkin mungkin tujuan utamanya pasti finansial, tapi mungkin juga setidak-tidaknya mereka pasti pengancam ini kan, setidaknya jika tidak mendapat finansial mungkin akan menyebabkan gangguan operasional itu ya. Jadi kemudian keamanan yang berbasis data. Jadi di sini saya pribadi sebagai mahasiswa manajemen perlu memahami bahwa serangan cyber bukan sekedar masalah teknis jadi, melainkan risiko bisnis yang dapat merusak reputasi perusahaan dan stabilitas ekonomi jangka panjang gitu kan. Kemudian, dari konsep elemen dan aspek keamanan sendiri itu adalah ada 3. Jadi yang pertama confidentiality yang memastikan, informasi hanya dapat diakses oleh
pihak berwenang untuk mencegah kebocoran data sensitif perusahaan. Jadi confident ya, harus dikelola oleh pihak berwenang. Jadi tidak semua orang bisa mengakses dan, mampu bertukar akses data gitu kan. Kemudian integrity yaitu menjamin keakuratan dan kelengkapan data keuangan serta operasional agar tidak dimanipulasi oleh pihak luar. Jadi, harus dipastikan yang kedua itu integrity disatukan dan jamin keakuratannya gitu ya. Kemudian availability, di mana memastikan sistem ada data itu selalu tersedia saat dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan proses pengambilan keputusan manajemen, gitu. Kemudian klasifikasi informasi dan privasi data ya, yang seperti yang kita tahu dari apa, kita bisa mengklasifikasikan informasi dan privasi data yang terkait. Yang pertama itu adalah dengan cara identifikasi aset kritis ya, menentukan data sensitif yang memiliki dampak signifikan terhadap nilai ekonomi dan kelangsungan operasional perusahaan, gitu. Kategorisasi, risiko data, mengelompokkan informasi berdasarkan tingkat kerahasiaan, ya. Saya pernah sebutkan tadi sebelumnya, harus diinventaris ya, dikategorikan, dikelompokkan, tingkat kerahasiaannya guna untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan pengendalian internal. Kemudian kepatuhan regulasi privasi ya, memastikan tata kelola data selaras dengan standar pelindungan data pribadi untuk menghindari sanksi hukum dan denda finansial. Kemudian yang selanjutnya adalah, teknologi pertahanan dan implementasi keamanan data. Saya akan sebutkan beragam teknologi keamanan data. Yang pertama adalah metode enkripsi ya, di mana metode adalah metode penyandian data sensitif yang memastikan informasi tetap tidak terbaca oleh pihak yang tidak berwenang, baik saat data disimpan maupun saat sedang dikirim melalui jaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah autentikasi multifaktor atau double yang istilahnya. Kalau di sini multifaktor double, keamanan ganda ya. Jadi lapisan keamanan tambahan yang mewajibkan pengguna memberikan 2 atau lebih bukti identitas sehingga secara signifikan mengurangi risiko akses ilegal akibat pencurian yang kredensial gitu. Kemudian firewall ya, sistem pertahanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan untuk mencegah instruksi berbahaya gitu. Nah, sekarang di sini yang menarik adalah peran kecerdasan buatan atau AI dalam keamanan. Yang pertama, ya pasti karena AI itu bisa dianggap bisa segalanya. Yang pertama, untuk mendeteksi ancaman proaktif ya menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola serangan cyber secara real time sebelum terjadi kerusakan sistem, gitu ya. Kemudian otomatisasi respon insiden, jadi mempercepat waktu pemulihan seketika diganggu itu langsung bisa responnya itu segera dan mungkin di waktu itu juga melalui sistem mitigasi otomatis yang mengurangi ketergantungan pada intervensi manual manusia. Jadi bisa diperoleh dan dilakukan secara real time gitu ya. Kemudian yang terakhir, efisiensi operasional keamanan guna mengoptimalkan alokasi sumber daya IT ya, teknologi informasi (TII) ya, dengan menyaring alarm palsu secara akurat guna meningkatkan fokus pada ancaman yang kritis, yang mana ancaman yang, istilahnya krusial gitu. Kemudian implementasinya lewat studi kasus AI untuk mitigasi serangan yang pertama, nilai kompetitifnya, jadi melindungi kekayaan intelektual dan data pelanggan untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan keunggulan kompetitif ya. Kemudian keberlanjutan bisnisnya sendiri itu bisa terjamin kelangsungan operasional dari ancaman digital yang dapat menghentikan aktivitas produktif, perusahaan secara tiba-tiba. Kemudian, kepatuhan regulasi, memenuhi standar hukum internasional dan domestik terkait privasi data guna menghindari denda yang merugikan finansial.
Kemudian yang terakhir adalah yang kita bahas adalah perspektif manajemen terhadap investasi keamanan digital. Yang kemudian gimana secara analisis, biaya dan manfaat, cost benefit analisisnya, yang pertama, ya jelas mengefisiensi anggaran, di mana manajer harus selalu mengevaluasi pengeluaran untuk infrastruktur keamanan cyber, bukan hanya sebagai biaya operasional, melainkan sebagai investasi strategis yang diukur berdasarkan penghematan dari potensi kegagalan sistem. Jadi harus ditimbang-timbang benar, supaya dapat diefisiensi mana manfaat dan, kegunaannya yang lebih efektif. Jadi kemudian ekspektasi kerugian, atau menggunakan metrik seperti annualized loss ekspektasi untuk membandingkan biaya implementasi kontrol dengan probabilitas dampak finansial dari serangan cyber guna menentukan prioritas alokasi sumber daya. Kemudian optimasi nilai, memastikan bahwa pemilihan vendor dan teknologi keamanan memberikan nilai tambah maksimal ya. Jadi di sini yang penting adalah kata maksimal ya, namanya juga optimasi nilai. Jadi terhadap operasional itu tanpa membebani arus kas, jadi perusahaan secara berlebihan. Kemudian keamanan cyber sebagai pengendalian internal ya, keamanan. Analisa selanjutnya adalah, ini terkait dengan keamanan cyber ini sebagai pengendalian internal. Jadi menget mengintegritaskan data keuangan, jadi memastikan bahwa data akuntansi terlindungi dari modifikasi tidak sah untuk menjaga keandalan laporan keuangan. Jadi, kemudian pemisahan tugas digital, jadi menerapkan protokol akses berbasis peran guna mencegah penipuan dan kesalahan manusia dalam sistem manajemen. Kemudian kepatuhan regulasi, di mana menjamin operasional perusahaan selaras dengan standar perlindungan data global dan untuk menghindari sanksi hukum. Nah, di situ. Kemudian yang terakhir, etika dan tanggung jawab manajerial sendiri. Kemudian perlindungan. Di sini saya sebutkan ada 3 etika dan tanggung jawab manajerialnya. Yang pertama adalah perlindungan data privasi. Jadi menjamin kerahasiaan informasi pemangku kepentingan atau pengguna jasa sebagai bentuk kewajiban etis dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Jadi kemudian akuntabilitas, pengambilan keputusan, jadi mengintegrasikan pertimbangan risiko cyber ke dalam keputusan strategis, dan untuk memastikan keberlangsungan operasional organisasi secara jangka panjang, gitu. Kemudian budaya keamanan organisasi, jadi membantu kesadaran kolektif dan dari tingkat manajerial hingga operasional, dari ke atas sampai ke bawah guna meminimalisir risiko internal yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Jadi sekian dan terima kasih atas, waktunya, semoga bermanfaat dan, eee eee, semoga mendapatkan kebaikan bagi saya dan penonton, dalam hal ini kebaikan dalam nilai UTS. Terima kasih atas waktunya Pak Ifani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.